Kita akan berdoa Bapa kami lebih dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pada orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih kepada Roh Kudus. Serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan dan otoritas-Mu. Kuasai ruangan tempat ini, kuasai hati kami semua. Apabila ada kuasa-kuasa najis, roh jahat yang bukan berasal daripada-Mu, kiranya Roh Kudus hadir mereka, bahkan izinkan hujan api buat mereka Tuhan. Mulai dari selatan tempat ibadah kami sampai utara tempat ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya tanya dulu bagaimana kabarnya. Luar biasa. Tapi belum kenalan ya. Kenalan dulu ya. Nama saya Juliana. Saya istri dari Pastor Wijaya. Kita dari Malang. Kita bergabung di komunitas lansia JIG Yestokam. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk melayani tempat ini. Mari jemaat yang terkasih, sama-sama kita siapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Ini kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih. Terima
ada firman kami bawa hati kami bawa iman kami yakin, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk bersama-sama menyembah, untuk bersama-sama memberikan yang terbaik dalam hidup kami hanya kepada-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kiranya Kau sendiri yang memimpin ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih.
Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau menceritakan kebaikan Tuhan banyak. Karena itu kami selalu memberikan ruang waktu saat setiap kali kami ibadah untuk jemaat yang memang rindu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Mari, mungkin yang pasti jemaat dari Malang dulu. Saya beri waktu untuk memberikan kesaksiannya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Saya mau bersaksi Tuhan itu memang ada. Tuhan itu memang nyata dalam kehidupan saya. Saya waktu November tahun 2024, telinga saya itu yang sebelah kiri itu tidak dengar sama sekali. Sampai 4 bulan saya cerita sama anak saya, "Mama kok gak ketemu ya?" tema anak saya. Deket no kata gitu. Tidak bisa. Kalau bilang kata dia tidak bisa, tidak dengar. Terus saya cerita sama adik saya bilang coba ke THT. Saya ke THT, ternyata itu gigi saya yang depan ini kan putus, tinggal akarnya itu ada 3. Itu uratnya itu menjalar ke sini mengeluarkan cairan di telinga. Kalau telinga kiri itu gigi sebelah kanan. Terus dokter bilang, ini lihat, juga di ronsen, juga di foto, ini lihat, ini ada. Saya bilang, dok, seandainya ini tidak diambil gimana? Tidak bisa Bu, bisa ke otak. Gitu. Saya bilang, waduh, kalau ibu punya BPJS, kebetulan tidak saya hidupkan, soalnya lama tidak saya bayar. Terus saya mikir, harus kapan? Saya bilang gitu. Secepatnya. Saya mendingan sama anak saya, malamnya dokternya saya telepon, dok, saya besok bisa tindakan untuk hidung saya. Oh iya, tidak apa-apa. Apa saya harus puasa? Oh tidak perlu. Ibu datang aja jam 5 ke sini. Ternyata saya ke sana, yang memang sakit ya, itu mengeluarkan seperti susu gitu, banyak susu segini. Wah, kan basuhkan di sini, tidak boleh di napas gitu, nanti takutnya masuk dan Setelah itu dokternya gini loh, ya kalau ibu hari ini udah bahaya. Terus saya bilang, oh ya dok, terima kasih. Swakitnya minta ampun sudah. Terus saya dokternya bilang, ibu tinggal berdamur. Aduh, saya bilang, berdamur itu gimana? Ya ini akarnya harus diambil. Saya dikasih surat keterangan untuk ke Lafalet yang di Malang, sama di Ibu Persada. Ternyata di Lafalet itu tidak bisa. Saya ke Persada itu harus online. Online itu saya sampai 4 hari baru ada pasien khusus berdamur. Saya ke sana jam 10. Saya tunggu dokternya itu sampai jam 3. Terus diperiksa. Ternyata tensi saya itu 200, bawahnya 120. Dokternya bilang, ibu tidak bisa, ibu harus ke dokter jantung. Saya bilang, saya ini tidak punya jantung dok, tapi tensi ibu ini 200, saya tidak berani. Ya saya ke dokter jantung, terus katanya dokter jantung, ini tidak bisa sekarang bu, ibu coba 1 minggu. 1 minggu saya minum terus, tapi saya di rumah itu cuma gini, hal apa yang harus saya lakukan? Seandainya saya tidak bisa operasi bedah mulut kan, aduh gimana? Terus saya seminggu lagi ke sana, tapi Tuhan itu baik, luar biasa. Saya ini orangnya takut kalau operasi bedah mulut, saya rasa itu dioperasi dibuka gitu kan. Terus saya ketemu dokternya waktu itu hari Jumat, kata gitu, ibu siap. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan hari ini, tensi saya normal, puji Tuhan. Tensi saya itu 120, bawahnya itu 75. Setelah itu lama ya dok operasinya, kira-kira 1,5 jam. Soalnya 3. Ya saya sudah di situ. Kalau untuk sakitnya tidak usah dendaan, sakit sekali. Waktu itu saya kena flu juga. Ibu jangan gerak, nanti ini apa
sobek gitu, itunya ibu, kelak lidahnya. Gimana ya, saya berdoa, adik saya nganter, aku tak keluar ya. Oh, gak kuat aku, katanya gitu. Kan ada palu, ada catut apa gitu. Ya wes, saya itu sudah katanya coba kok lama ya. Ini ternyata gigi saya itu gigi anu tuh apa? Kayak apa bote itu loh, apa sih kalau bahasa Indonesia itu sulit dari terlalu dalam 3. Terus saya, dok masih lama, jangan bicara. Saya kan enggak kuat sakitnya gitu loh. Memang dikasih bis kan, cuma yang sebelah sini aja. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Kadang saya itu butuh ya kayak sumpah kayak apa namanya manusia ya. Aku harus apa? Tapi Tuhan selalu mendengar doa saya. Puji Tuhan, sampai sekarang telinga saya itu dua-duanya bisa dengar, sudah tidak ada masalah. Terima kasih Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Boleh nambah satu lagi Om? Boleh. Mari silakan. Mari Tante. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat yang saya alami dalam hidup saya. Sampai saat ini saya ada sebagaimana saya ada, itu hanya karena anugerah Tuhan, kemurahan dan kasih-Nya yang senantiasa menyertai saya. 30 tahun yang lalu, mujizat Tuhan nyata dalam hidup saya, dan saya selalu ingat selalu dengan adanya mujizat ini, saya lebih lagi dekat dengan Tuhan. Pada saat itu saya pegang kantin di SD Madiwiata Semeru, dan seperempat menit, 15 menit lagi harus istirahat murid-muridnya, dan saya di posisi jual nasi soto. Nah itu saya dari rumah kurang 15 menit, bagaimana ini ya? Akhirnya saya naik motor dengan kencang supaya tepat waktu saya sampai, dan sebelum anak-anak istirahat saya sudah siapkan nasi soto. Ternyata di satu tikungan Gajah Mada saya ditabrak mobil. Saya ditabrak mobil, kata Bapak Becak yang menyaksikan kepada anak saya katanya bisa naik ke atas dan bumper langsung turun, dan saat itu langsung saya koma. Saya tidak sadarkan diri, dan kebetulan di belakang saya visi. Jadi saya langsung dibawa rumah sakit umum di sana ya, di Malang ada rumah sakit umum yang besar. Dan di situ cuma dibuat praktek saja, tidak langsung diberi tindakan, cuma infus saja. Anak saya marah dan ambil paksa keluar, langsung dibawa ke Panti di Malang. Di Panti di Malang baru ditindak, semuanya diperiksa, dan ternyata ada endapan darah 4 cm di otak sebelah kiri yang harus dioperasi. Tapi tunggu saya ciuman. Nah, karena saya memang guru sekolah minggu di gereja, jadi banyak sekali teman yang dengar, dan semua banyak berdoa untuk saya di rumah sakit. Menurut dokter 10 hari saya koma, tapi Tuhan bertindak yang lain. Tuhan dahsyat, Tuhan pemegang mujizat. 3 hari kelompok dari GSJA dan Katolik berdoa untuk saya supaya Tuhan pulihkan, Tuhan sadarkan saya. 3 hari berdoa itu diteruskan,
pagi, siang, malam, akhirnya Tuhan jawab. Pada hari ketiga, saya sadar pada saat Bapak Gembala saya berdoa untuk saya sadar dan saya duduk, keluarkan darah dari mulut. Langsung dokter Istiajet membedah otak, ditelepon, dan dia datang dan dia katakan, ya sudah keluar. Ini tanpa operasi, karena Tuhan sudah mengerjakan. Tuhan sangat mengasihi saya. Dia selalu mendengarkan doa anak-anak yang percaya akan Dia. Tuhan jamah saya, Tuhan keluarkan pembutuhan darah 4 cm dari otak, dan saya tidak sadarkan diri lagi, cuma 4 jam, dan begitu saya bangun, saya tanya ini apa? Hari Minggu saya mau turun, saya mau ngajar. Sama suami saya, jangan, kamu belum sehat, kamu belum pulih. Akhirnya saya tidur lagi. Nah, sampai saat ini saya tetap ada sebagaimana saya ada. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia mati di atas kayu salib untuk kita semua, tapi dia bangkit naik ke surga, menyediakan tempat di atas sana untuk kita semua yang percaya. Oleh sebab itu, kita jangan ragu lagi, kita harus percaya sungguh bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus baik ya. Baik ya. Berikan sekali lagi buat Bapak kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yesus, terima kasih Bapak. Kami rindu untuk kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk berkat rohani yang telah Kau titipkan buat Bapak untuk disampaikan ke depan kami. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah
terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, menyembah Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan. Kami rindu menerima taburan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan pakai juga Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk dibawa pulang untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang siap menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat sore. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Simo ya, telah memberikan satu kesempatan untuk kami melayani di tempat ini. Ya, tempat yang sangat indah kalau menurut saya. Katanya pastornya dekat pasar, tadi ada omongan lagi dekat kampung. Wah, kalau mau tak ajak ke tempat saya malah serem ya. Tadi sudah dijelaskan kami dari komunitas JIG Yestokam ya. JIG-nya itu Jesus is good ya. Kita percaya ya Tuhan Yesus baik ya. Amin ya. Yestokamnya Yesus tolong kami. Jadi kami punya kepercayaan bahwa nanti Yesus datang ke dunia ini 2 kali untuk menolong kita semua. Setuju tak? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Jadi sebagian pelayan dari komunitas kami 2 orang. Sebenarnya ada yang mau ikut. Mungkin kalau dipikirkan secara pikiran normal kayak nggak mungkin ya. Kami ini dari Malang ya, perjalanan sekian lama. Tapi ini sudah suatu hal kebiasaan. Ini mungkin ada jemaat yang mau ikut. Waktu itu ada satu benturan, dia harus ada keperluan dengan keluarganya. Ini umurnya itu 84. Bisa bayangkan ya, umur 84 masih memiliki kekuatan untuk bisa melayani. Dan kita bisa omong pelayanan kita bukan pelayanan yang biasa-biasa saja. Saya sampai ke pedalaman Malang Selatan. Mungkin pernah dengar Sitiarjo, Pujiharjo ya, Malang Selatan ya, pantai Malang Selatan ya. Itu saya masih masuk 30 menit lagi. Namanya Sido Asri. Bisa membayangkan ya, serem ya. Yang saya bawa bukan cici-cici kuku-kuku yang gagah-gagah ganteng gitu ya. Bani kempes saya bingung kira-kira ya. Ini yang saya bawa lansia. Ini bukan untuk cari viral, bukan untuk supaya terkenal, bukan. Saya yakin posisi lansia ini memiliki satu kesempatan untuk melayani. Setuju ya? Jadi di sisa waktu ini mau memberikan yang terbaik sama Tuhan. Karena kita tidak berani ngomong di dalam kehidupan kita sudah memberikan yang terbaik sama Tuhan. Siapa berani ngomong seperti itu? Kita selalu akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan tanpa batasan waktu. Nah itu kerinduan. Terlebih lagi menyiapkan diri untuk bertemu dengan Bapa di surga, agar akhirnya nanti kita waktunya Bapa di surga akan merangkul kita dan mengajak kita ke surga. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dikasih satu kesaksian tentang pertolongan Tuhan yang sangat-sangat dahsyat, yang mungkin dipikir secara dokter nggak masuk akal, pendarahan sampai 4 cm bisa sembuh tanpa harus melalui operasi. Yang tadi telinga yang dikira sakitnya telinga ternyata merembetnya dari gigi. Nah ini sudah kayak nggak masuk akal. Saya punya satu cerita juga tentang pelayanan seorang opa ya, ini om. Mungkin bisa diomong waktu itu umurnya 74. Ikut pelayanan di kita jalan pelayanan ke suatu desa, dan seperti kebiasaan setelah pelayanan kita mampir rekreasi kecil-kecilan ke wisata terdekat. Saya sudah memperingatkan, Om tunggu di sini aja Om, biar jemaat lain turun. Biasa, opa-oma juga suka selfie. Ya, bukan anak-anak muda aja, opa-oma ini juga suka selfie. Betul enggak? Ada tempat bagus ini selfie ya. Foto-foto bareng. Nah, seperti itu opa-oma itu juga sama. Nah, kerinduan opa ini aku kepingin ikut sudah. Nah, namanya suatu keinginan ya kita turuti, sudah turun. Padahal vonis dari dokter seminggu lagi opa ini harus pasang ring. Serem ya. Bisa melayani. Ini loh mujizat Tuhan yang nyata. Setelah saya bawa turun, setelah bersuka cita, nah ini sudah waktu naik. Bukan menggos-menggos ya, bahasa Jerman ya. Bukan menggos-menggos, tapi napas ini kayak ada hilang,
ada hilang. Takut enggak yang gandeng? Kira-kira. Di hati saya masih manusia yang akhirnya waduh takut. Setiap naik tangga dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ketakutan ini luar biasa. Dan puji Tuhan, setelah pulang saya saking ketakutannya sebagai manusia, saya antarkan nomor 1. Padahal harusnya pakai rute, saya antarkan nomor 1. Dan puji Tuhan sampai hari ini tetap mengikuti ibadah kami dan tetap rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, tema hari ini saya memberikan tema sudah saya siapkan seminggu yang lalu. Saya sudah pelayan ini sebenarnya dadakan tadi di gereja Seville Family sama Pastor Yonas. Saya diutus untuk Pak Wijaya nanti sekalian aja pelayanan di tempatnya Pastor Sibo, ya. Kayak pendekar Mandarin itu. Sibo, pendekar dari mana gitu ya. Tapi keren. Ya. Mau tidak mau namanya pelayanan kita harus lakukan. Jadi semua ini bukan dadakan. Ini tadi disuruh ayo bisa WL. Jadi apapun yang Tuhan suruh kita harus ready, kita harus siap. Ya, tema hari ini tentang masa penantian. Ya, masa penantian ini seakan-akan nggak terasa ini apa ini masa penantian. Padahal saat ini kita sudah merasakan, betul nggak? Ya, bukan terfokus pada waduh cari ekonomi susah sudah. Cari duit satyo, wis paling sak minggu selesai. Sekarang 3 bulan gak oleh-oleh. Ya, ini penantian. Kita diproses sama Tuhan seperti ini. Kita bawa turun sampai seperti ini. Banyak pembunuhan, banyak pencurian, banyak bunuh diri, banyak perceraian. Ini penantian yang tidak dialami semua, bahkan dialami oleh orang-orang Kristen. Ya, ini untuk menguatkan saya akan cerita sedikit aja. Siapa yang sudah tahu tentang kelapa? Tahu ya pasti semua kelapa ya. Ada yang nggak tahu ya kelapa? Nanti kapan tak bawa tak titip Pastor Sibu buah kelapa. Kemarin saya waktu ada KKR kecil sama Pastor Yonas, tetangga di gudang saya lihat kelapanya, waduh degannya matang-matang ya, sebesar helm lah ya. Kita baikkan sama tetangga, saya beli sudah. Nah ini kita akan bercerita tentang kelapa. Kelapa itu tidak pernah ya orang mau manen itu manjat, diambil lalu dibawa turun. Tidak ada ya. Sampai dia menggunakan monyet ya, putar-putar dijatuhkan. Nah kelapa ini pasti kalau mau panen dijatuhkan dari atas, dari satu ketinggian. Betul tidak ya? Tinggi sekali. Pohonnya kelapa itu bisa mencapai 20 meter, bisa lebih tergantung tingginya. Nah ini tentang kelapa. Setelah kelapa ini jatuh, terus yang kedua untuk bisa merasakan dalamnya dibacoi, dijambai serabutnya sampai hilang, betul ya. Setelah ketemu batoi, dikebodok sak banter-banter roda gitu ya, supaya pecah. Ya, setelah itu dikupas, baru ketemu, ditusuk dulu. Ditusuk buahnya biar keluar airnya. Ya, setelah itu keluar kepalanya apa yang dilakukan untuk jadi bermanfaat, bisa untuk minyak, bisa untuk apalagi yang pakai kelapa, kare, apalagi ibu-ibu di sini banyak ini yang pakai kelapa ini. Untuk apalagi serundeng, ya apalagi kolak, apalagi. Ayo banyak loh, kelapa ini sangat bermanfaat. Apalagi lodeh ya, semua pakai kelapa ya. Nah, nanti kita akan ambil hikmat dari kelapa ini. Setelah diambil kelapanya, airnya sudah dikeluarkan, diambil kelapanya apa dilakukan? Dikuali. Ya, digesekkan di tempat yang waduh paku kecil ya. Nah, sekarang lebih keren lagi, diguling, ditaruh diguling. Masih kurang cepat lagi, pakai dinamo biar cepat dan halus. Nah, setelah itu apa? Setelah jadi kelapa yang sudah diparut itu apa? Diperes, diambil sarinya, betul ya? Diperes sampai diambil sarinya. Nah setelah itu, setelah keluar cairannya, jadi sari kelapa. Dan yang akhirnya itu tadi dibuat lodeh, dibuat macam-macam masakan, kolak dan lain-lain. Nah kita akan belajar tentang kelapa ini. Nah ini masa penampilan kita. Saya tidak mengerti tentang keadaan gereja ini. Saya terbawa saja menceritakan hari ini. Cerita kelapa ini bukan saya siapkan, tapi saya terbawa
bahwa masa penapian itu sangat-sangat susah. Betul nggak? Seperti kelapa ini kita harus dijatuhkan dari tempat tinggi. Padahal jujur saya melihat tempat ini, waduh, kalau ya bisa tanya saja sama lansia, kalau tempat seperti ini saya kepinginnya ngundang, tak bawa semua lansia ke sini. Ya, ada bandnya lengkap, mau saya ajak joget, lagunya Buandor Gusti. Waduh, suka cita sekali. Ya, saya sering berbicara tentang, saya bukan menilai tentang jemaatnya. Jemaat adalah milik Tuhan. Tapi satu kerinduan yang jadi iman yang saya selalu sampaikan kepada seorang gembala bahkan jemaat. Yang pertama kita imani bahwa Tuhan akan kirim jiwa-jiwa baru. Itu harus diyakini dulu. Dengan tindakan kita apa dulu? Nomor satu, yang mungkin jadi bukan kita memberikan satu sugesti, bukan, tapi memberikan satu iman bahwa kita ini yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengirim jiwa-jiwa baru. Dengan satu iman dan tindakan yang pertama saya pernah lakukan, saya memberikan iman supaya jemaat-jemaat yang datang dulu itu menduduki tempat yang paling depan dulu. Ada firman 1-2 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, saya pernah menyaksikan waktu itu kita hadir di tempat suatu gereja yang satu duduk sana, besar, pastor. Gerejanya sangat besar, mungkin bisa dihitung kursinya hampir 100. Ya, satunya duduk sana, satunya duduk sini, satunya duduk sebelah kiri, berpencar. Kita yakini kita berkumpul 1-2 orang, Tuhan hadir. Ya, tapi bukan berpencar-pencar seperti ini. Nah, ini iman yang saya berikan. Kalau kita hadir, langsung duduk di depan. Biarkan bangku-bangku kosong di belakang ini tetap kosong. Dan iman yang saya berikan, yakin jiwa-jiwa baru akan Tuhan kirim untuk menduduki bangku-bangku kosong. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Iman ini saya sampaikan dan puji Tuhan. Satu kali saya melihat suatu gereja dengan begitu fasilitas yang wah, cuma ada beberapa orang yang hadir. Begitu beberapa bulan lagi saya datang, hampir sudah penuh. Karena apa? Saya juga menyampaikan tugas untuk mencari jiwa, bukan tugas otoritas dari gembala. Bukan gembala saja yang waduh cari jiwa ke sana kemari, itu sudah enggak. Tapi gembala sebagai teladan. Kita tidak bisa ngomong waduh gembala itu asal tuding aja, waduh pastor Sifu paling ganteng, ya tinggi, gagah, kayak pendekar. Seperti bukan. Lebih lagi, wah dituding sudah poteng. Ya, akhirnya pastor Sifu. Yang orang lupakan bahwa Roh Kudus yang memilih. Tuhan ikut memilih seorang gembala, yang itu harus diakui. Jadi bukan seorang gembala bukan hanya asal tuding, bukan melihat waduh karena suatu kelebihan, bukan. Dan tugas seorang gembala hanya menjadi teladan, juga membina jemaat untuk menjadi teladan yang luar biasa. Nah, tugas jemaatnya, nah ini yang kadang dilupakan. Jemaat hanya bisanya wis datang tiap minggu ikut ibadah, rajin, kolekte sudah dilakukan, perpuluhan sudah dilakukan, lupa bahwa kita harus menjadi saksi, bahwa kita harus juga ikut melayani, yaitu bagaimana? Ceritakan tentang kasih Tuhan Yesus di luar sana. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di luar sana. Ceritakan tentang firman yang sangat luar biasa di luar sana. Masih banyak mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal kasihnya yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah, begitu jemaat ikut bertindak, saya yakin bangku-bangku kosong ini akan terpenuhi. Dan nanti kursi ini Pastor Sifu akan kebingungan sudah cari kursi lagi. Nanti diluaskan ke kiri, ke kanan, pakai balkon. Itu diyakini dan pasti akan terjadi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi tema masa penapian ini saya akan menyampaikan secara cepat saja di Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 saya akan bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini firman yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi kita bisa tidak melakukan dengan tindakan.
ini yang diperlukan sebagai seorang Kristen. Tapi kita bukan hanya bisa mendengar firman Tuhan, merenungkan, tapi kita tidak melakukan tindakan, percuma. Ya, dengan firman ini kita merasa kita ini sudah dikuatkan, kita ini sudah diteguhkan untuk memiliki iman yang sangat-sangat kuat dan luar biasa. Kita tidak akan goyah. Apapun masalahnya, apapun pencobaan yang tadi saya ibaratkan seperti kelapa yang harus jatuh, dibanting, dibacok, dijambai serabute, setelah itu ditusuk, ya, terus digiling, diperas, masih dipanasin. Nah, ini proses. Saya bukan membuat cerita yang baru yang tentang penampilan itu seperti emas yang dimurnikan secara dibakar itu tuh. Bukan merasa ini sudah jadul. Nah, kita ibaratkan seperti kelapa ini sudah umum kan ya. Seperti itu kita bisa mengerti tentang kelapa ini. Wah, proses yang sangat luar biasa. Saat ini penampilan sangat kita jumpai sudah. Tadi saya ulang tadi banyak bunuh diri, ya, cari duit susah, keadaan seakan ada yang ngomong ini krismon yang parah tapi orang nggak merasa. Ya memang kenyataan. Ini masa penampilan yang sangat luar biasa. Ini menguji iman kita, memiliki satu kekuatan kita nggak goyang nggak. Ya, banyak perceraian, ujung-ujungnya pasti masalah ekonomi. Pelayanan sama, pelayanan akhirnya mundur karena waduh sudah mampu, aku nggak kuat sudah. Nah, ini penampilan. Nah, di sini kita akan belajar bersama secara cepat aja tentang penampilan di dalam Alkitab. Kita diberikan solusi di dalam Alkitab. Jadi Alkitab memberikan solusi agar di masa penampilan ini kita bisa lolos dan tidak gugur, yaitu dengan cara apa? Kita harus tahu dulu. Jangan kita moro-moro menyerah dengan keadaan ini. Kita putus asa, waduh sakitku nggak sembuh, segala pergumulanku nggak ada jalan keluar, pelayananku sia-sia. Ya, persekutuan yang saya bina sudah sepertinya wis diambang kehancuran. Ini seakan-akan menyerah. Dan di Alkitab ini bukan hanya memberikan solusi, tapi memberikan suatu iman. Kita pasti dipulihkan. Yang pertama, dengan cara apa kita supaya lolos dari dan tidak gugur di dalam penampilan? Yang pertama, berdoa dan memohon sungguh-sungguh pada Tuhan agar diberikan kekuatan. Ini yang orang lupakan. Orang biasanya seringnya minta mujizat Tuhan, mujizat sampai doa puasa, nangis-nangis tersungkur ya. Fokusnya turunkan mujizat Tuhan, turunkan mujizat. Ini selalu saya sampaikan. Apa mujizat itu sebagai seorang Kristen gampang mintanya. Dengan kita doa, merengek-rengek, bahkan menangis, doa puasa, moro mujizat datang? Enggak. Ini yang kadang dilupakan. Yang pertama bahwa mujizat itu datangnya dari Tuhan. Otomatis kita harus intim dulu sama Tuhan. Hubungan intim harus kita lakukan. Entah berdoa, saat teduh, beribadah, intim dulu. Terus yang kedua, kita harus merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Itu yang kedua, baru kita bisa memperoleh mujizat. Dari dua ini kita bisa menerima. Tuhan belum memberikan mujizat. Kita sudah mengenal yang memberi mujizat Tuhan, kita sudah merenungkan firman, bahkan kita melakukan. Mujizat itu kadang belum bisa kita terima. Yang terkadang yang nomor tiga kita lupakan, melepaskan pengampunan. Ini baru mujizat kita akan terima. Saya pun mengalami, saya berdiri di sini pun juga pernah mengalami rasa kepahitan, sakit hati. Saya sudah intim sama Tuhan, saya sudah merenungkan bahkan dengan satu keyakinan akan tak lakukan iman ini sudah. Tapi saya gagal di nomor tiga, mujizat tidak akan turun. Tuhan tidak akan memberikan mujizat. Saya kalau bersaksi tentang mujizat dari Tuhan sangat-sangat luar biasa. Saya pengusaha lele, saya pernah menangis di depan 22 unit mesin yang saya ngomong sales minta ukurannya apa tak gawe no. 22 unit mesin ini harusnya produksinya satu hari 400 kilo. Saya menangis di mesin itu karena saya hanya mampu beli 50 kilo. Bisa bayangkan ya? Itu sudah kayak nggak masuk akal ini sudah. Tapi saya dengan percaya bahwa saya harus memiliki iman. Saya percaya Tuhan memberikan mujizat. Dan nomor tiga saya sudah lakukan. Tuhan berikan luar biasa.
saya bisa ketemu dengan karbol, saya bisa ketemu dengan tahu sutra, saya bisa ketemu dengan babi. Babi orang jual mungkin kaki, baikut, apalagi kepala, macam-macamnya saya jual babi hidup. Ini bisa bayangkan. Hari-hari ini saya ditemukan dengan anjing hias. Sudah, kita ngikut Tuhan aja sudah. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Mujizat nyata pasti akan kita terima. Seakan tidak terpikirkan, aduh kok bisa ya. Tapi ya itu tadi, jangan hanya berharap mujizat tapi kita tidak mengerti makanya mujizat itu bagaimana. Nah, dari firman ini kita bisa memahami kita harus melakukan 3 hal ini untuk kita menerima mujizat dari Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi yang nomor 1, memohon dan berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan biar kita ini dilepaskan dari masa penantian. Cepat aja yang nomor 2, pergunakan semua persenjataan Allah untuk melawan serangan iblis. Kita punya senjata, sudah dilengkapi sama Tuhan Yesus. Ini ada di Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Ditulis saja Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Nanti bisa dibuka di rumah, dibaca bahwa Tuhan sudah memberikan perlengkapan yang super luar biasa. Perlindungan, perisai sudah lengkap sudah. Ya, jadi kita bisa melawan tentang gugurnya karena penampian itu kita bisa lolos, kita bisa lepas. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, tunduk pada kekuatan Allah, yaitu firman untuk selamatkan kita. Sekali lagi saya akan bacakan, tunduk pada kekuatan Allah, yaitu firman untuk selamatkan kita. Ini kembali lagi bahwa kita ini memiliki firman. Ini satu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Ini di Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini jelas kita diberikan satu kekuatan bahwa firman adalah kekuatan kita yang sangat luar biasa dahsyat. Berikan dulu kemuliaan buat Allah. Ya, ini yang terakhir untuk kita lepas dari penampian kita, untuk lepas kita dari proses yang Tuhan hari-hari ini turun atas setiap kita. Kita nggak bisa mungkiri, oh saya kuat, saya nggak ada masalah, saya akan tetap, saya ego kita tetap aja bahwa kita ini mampu. Saat-saat ini penampian kita harus merasakan bahwa kita ini butuh Tuhan Yesus, bahwa kita ini butuh lawatannya yang sangat sempurna dari Tuhan Yesus. Yang keempat, berada dalam komunitas dewasa rohani yang bisa saling membangun dan menguatkan. Ini tidak terdengar saat-saat ini, betul tidak? Di dalam satu komunitas rohani yang ada apa? Penghakiman satu dengan yang lainnya. Saya tadi sempat berbincang-bincang dengan Pastor Yonas lebar sekali. Yang intinya kita sudah tidak zaman sekarang ini menghakimi satu persekutuan, menghakimi seorang hamba Tuhan, menghakimi seorang gembala, itu sudah. Karena penghakiman yang paling utama datangnya dari Tuhan Yesus. Kita tidak perlu menghakimi 1, 2 sudah. Saat ini sampai saya ini kadang-kadang ngeri. Nah, kenapa gereja kok di dalam mall? Ini sempat protes saya ini. Katanya biar kalau shopping atau jalan-jalan nggak lali sama gereja. Ya, kalau menurut saya urusan shopping, urusan jalan-jalan ya sendiri. Hari ini tadi saya sebelum minta share dari Pastor Sivo, waduh kita masih ada waktu 1 jam. Fokusnya jalan-jalan pergi Mall Madiun. Saya kepingin tahu Mall Madiun itu gimana. Oh, hampir sama ternyata. Ya, tadi dapatnya kopi. Tadi ada yang beli apa tadi? Empek-empek. Ada yang beli kentang. Sama, tapi fokusnya kita apa? Yuk jalan-jalan. Nah, kalau sekarang ngomongnya kita bikin gereja di dalam mall dengan simpel aja ngomong biar nggak lupa Tuhan waktu jalan-jalan. Nah, ini konyol menurut saya. Dan ini saya bukan tidak terima tentang waduh meganya suatu gereja di dalam mall. Saya sampai kadang terheran-heran. Waktu itu kita pelayanan mampir di suatu mall sangat besar, di situ ada gereja. Kita tidak boleh menyebutkan dan saya waktu itu hanya kebelet pipis. Ya. Cari toilet kok susah banget tuh di sini pasti ada.
mewah sekali. Ini ngomong toilet, mewah sekali. Kalau hotel bintang 7, bintang 8 sudah lewat sudah. Ini mungkin bintang 16 mungkin ya. Kadang oma opa ini sampai heran, ini cara nyiramnya pipis siapa ini? Biasanya pakai gayung, gak ada gayung, nyari ya bingung. Dan saya lebih heran lagi. Ini bukan saya menghakimi tentang lampu sorot. Saya sempat masuk di suatu ibadah jemaat Asia, saya bawa ke situ dan melihat suatu gemerlap yang sangat luar biasa, nggak betah Pak Oma ini. Ini ibadah telapo gitu ya. Apalagi sorot-sorot yang lighting yang sangat luar biasa. Itu duit loh. Betul nggak? Nanti saya berdiri sini dipasang sama Pastor Cipo ini lighting. Bisa-bisa ratusan juta nih. Saya berdiri di sini jadi kayak bantelon juga. Waduh, warnaku macam-macam juga. Buat apa? Saya sampai ngomong pulang beras konter gitu ya. Turunkan ke sini gitu ya. Percuma gitu ya. Ya sampai saya juga terheran-heran, saya juga protes. Kenapa di setiap mall ada gereja? Nggak ada jarak 50 meter, pasti ada ATM. Saya bukan protes, saya bukan benci akan bukan kemunafikan. Sekarang di Malang pun sudah mulai, setiap Ramadan di Malang ini sudah. Kalau fokusmu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, mungkin sing kesasar di mall, ya kan? Kon gowenang gereja di situ, itu luar biasa. Tapi kalau hanya untuk fokus memindahkan jemaat, coba kita logika aja, buat apa? Betul enggak? Yang sini rame, yang situ rame, ukuran rame, cari nonton bicara. Tak panggil Pastor Silvo, channel di situ 1000, di sini Cemban, ya gitu ya. Manggil aku kok, penting cocok bayarannya. Ya ini lagi bicara. Nah ini loh penampilan yang kita ini kadang enggak terasa gitu. Jemaah diombang-ambingkan seperti ini, bukan mencari jiwa baru, tapi memindahkan hanya jemaah. Ada seorang pastor yang ngomong, jangan lakukan seperti ini. Kita harus mencari jiwa. Dirikan rumah Tuhan di mana tidak ada jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan Yesus. Cari pulau paling terpencil dan dibikin semegah mungkin. Kan ya lucu. Tujuan baik. Cari pulau yang terpencil untuk mendirikan gereja, di situ akan mencari jiwa. Nah, tapi kalau sudah dibuka megah kayak luar biasa, kira-kira jiwa ini takut apa enggak mau masuk? Sederhana aja. Saya pernah masuk di satu pelayanan di Malang Selatan desa. Jemaatnya enggak banyak, mungkin bisa dihitung jari. Saya berdiri, saya menyampaikan firman Tuhan. Apa ada yang pertama saya dengar? Bukan haleluya, bukan puji Tuhan, tapi apa? Suara sapi. Ini benar-benar luar biasa. Mereka pakai lighting sudah macam-macam. Ini gedek belakang ini, gedek yang ada bolong-bolongnya itu. Ya, kalau pagi hari itu nyorot itu, sinarnya nyorot bagi jemaah. Ini loh sinar kemuliaan yang langsung turun dari Tuhan lewat gedek-gedek bolong. Gak usah beli, gratis, betul ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya dikirim di sini, saya hadir di sini. Saya yakin Tuhan ada maksud yang luar biasa buat teman-teman. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya undang WL untuk maju ke depan. Rasakan lawatan Tuhan hadir di tempat ini. Tidak usah melihat kanan kiri, tidak usah melihat satu bentuk ibadah itu yang mewah, yang megah, dengan hingar-bingar, dengan mungkin lampu sorot yang luar biasa, dengan musik yang kuat, dengan WL yang mungkin lebih dahsyat. Tapi hari ini kita telah melakukan ibadah yang sejati. Kita telah memuji, kita telah menyembah, kita telah mendengarkan firman. Yang satu yang harus kita yakini dan kita perlu kepastian, Roh Kudus hadir di tempat ini untuk menjamah pribadi, lepas pribadi yang penuh ketulusan untuk hadir di tempat ini, yang memiliki iman untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bawa hatimu,
Bawa hatimu, bawa imanmu hari ini fokus sama Tuhan saja. Kita lepaskan semua. Kita lepaskan semua. Lepaskan semua. Lepaskan semua tentang pergumulanmu, tentang sakitmu, tentang problemamu, tentang jalan yang kamu anggap buntu, yang hari ini mengalami kesakitan. Aku tidak disembuhkan Tuhan. Buang semua. Lepaskan. Percaya Roh Kudus akan hadir kembali, mengalir, menjamah pribadi lepas pribadi. Jika hari ini jemaat rindu untuk menerima lawatan Roh Kudus, fokuskan bahwa hati dan imanmu fokus saja sama Tuhan. Bisa menutup mata, bisa membawa pergumulanmu, bisa membawa sakitmu. Yakini Roh Kudus lagi tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, fokuskan sama Tuhan saja. Fokuskan, bawa pergumulanmu, bawa sakitmu, bawa masalahmu. Saya yakin Roh Kudus hadir di tempat ini akan menjamah pribadi lepas pribadi. Nyanyikan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh
Terima
di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih buat jamahan-Mu, buat lawatan di pada sore hari ini Tuhan. Dengan tetap membawa iman percaya kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau pakai tempat ini semakin dahsyat, semakin luar biasa. Yakinnya percaya, jiwa-jiwa baru akan dikirim tempat ini. Kuatkan iman jemaat, kuatkan iman gembala. Kiranya Tuhan, kemuliaan akan terjadi di tempat ini, mujizat akan terjadi di tempat ini, kemuliaan akan terjadi di tempat ini. Dengan tetap mengangkat tangan dan percaya, saya berdoa khusus buat gembala tempat ini, Pastor Sipo Tuhan, Kau terus pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari Engkau. Terkhusus Tuhan, akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kiranya memberikan kekuatan pada pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan, akan menjadi berkat yang terindah untuk dibawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang telah menerima berkat firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati. Amin. Tuhan, terima kasih buat hambanya Bapak Wijaya Om dari Malang dan tim yang ditinggal satu grup lagi sudah berangkat ke Nganjuk ya. Ya harusnya rombongan banyak ya, tapi bukan kebetulan karena Tuhan sudah tetapkan bahwa beliau dan timnya harus tinggal dan melayani kita di tempat ini. Terima kasih sekali lagi buat pelayanannya, juga tante-tante semangat dalam Tuhan yang luar biasa yang menjadi teladan buat kita semua. Mari saudara, kita akan mempersiapkan, kita akan membawa semua kita kepada Tuhan, dan saya minta istri saya berdoa untuk firman Tuhan sekali lagi dan persembahan yang sebentar kita akan kerjakan. Ya Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur firman-Mu luar biasa. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu memberi semangat buat kami. Kami terus Tuhan Yesus memandang akan kuasa-Mu, memandang akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar terus kami hanya bersandar kepada Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau luar biasa. Oh Tuhan, puji-pujian pada malam ini sungguh luar biasa, mengingatkan kami akan kebaikan-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan, kami percaya Engkau menguduskan, Engkau menyucikan Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara bawa persembahan ke depan, kita akan ujian Sabceke Anu dari Kristi. Kabeh iku bersih Yesus, kamari
joget buat Tuhan. Semua maju, ayo joget semua. Tahu usah malu, ayo joget. Bukan buat saya, tapi buat Tuhan Yesus. Amin. Gandol Gusti, saben dina wani gandol Gusti, saben dina wani gandol Gusti. Kula aku percaya orang bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula gandol Gusti. Sekali lagi, gandol Gusti. Ada sukacita luar biasa di tempat ini. Amin, saudara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat pelayanannya, buat Bapak Wijaya Al-Khalifin dari Malang. Yang seharusnya sekali lagi mereka rombongan banyak sekali, tetapi harus terpisah yang satunya di Nganjuk. Dan saya minta maaf atas nama hamba Tuhan di tempat ini dan juga jemaat di tempat ini kalau semalam kami tidak bisa menemani atau kami tidak bisa hadir karena ada salah satu jemaat kami yang drop dan pulang balik. Kami harus ke sana mulai semalam sampai tadi pagi. Kami juga harus berdoa. Oleh karenanya nanti kita akan berdoa bersama-sama buat Pak Yanto, di mana diprakarsai sama Pak Bambang. Nanti kalau dia mau terima Tuhan Yesus dan disembuhkan, maka seisi rumahnya harus adakan pelayanan. Saya mengucap syukur, terima kasih. Bahkan beliaunya ya karena masih malu ya, sudah umur, sudah 65. Kristen KTP atau musik saya kurang tahu Pak Bambang itu kan Pak Yanto itu yang jelas nanti kalau sembuh minta dibaptis di Pacitan. Amin. Yang jelas nanti ada saudara-saudaranya yang belum kenal Tuhan sama Pak Bambang ini, adiknya mau dikumpulkan semua dan minta kami untuk melayani seminggu sekali. Kiranya Tuhan lawat dan nyatakan janjinya bahwa Tuhan punya maksud buat keluarga besar. Terima kasih sekali lagi buat pelayanannya Tante, Om, dan Dek. Kalau kami sudah diberkati dengan luar biasa sekali. Kiranya apa yang Tuhan sudah kerjakan di tempat ini menjadi berkat buat kita semua. Sekali lagi di masa-masa penantian ini supaya kita tidak jadi penganggur rohani, ya.
harus seperti kelapa tadi loh, bermanfaat buat Yes. orang lain. Yes. Kelapa itu tidak dimanfaatkan buat dirinya sendiri, tapi orang lain yang Amin. dimanfaatkan. Amin. Mari kita akan akhiri pada sore hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat janji firman-Mu Tuhan Yesus. Apabila 2 orang atau lebih datang di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Sungguh Roh Kudus Engkau sudah hadir buat kami. Roh Kudus sudah lawat buat kami. Roh Kudus sudah jamah, bahkan Engkau sudah bernubuat buat kami semua di tempat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Kau pakai Pak Wijaya Om dan tim yang dari Malang, pribadi pas pribadi, apapun yang mereka kerjakan biar untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih hari lebih heran Tuhan dalam pelayanan-Mu. Dimanapun mereka Engkau sudah tetapkan menjadi berkat buat yang lain. Banyak jiwa dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati keluarganya yang ditinggalkan yang ada di Malang. Damai sejahtera-Mu juga ada di dalam mereka Tuhan. Kau sertai perjalanan mereka yang sebentar akan kembali Tuhan. Yang sudah perintahkan laskar malaikat-Mu berjalan bersama-sama dengan mereka sampai di tempat tujuan bertemu dengan keluarganya dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat pelayanan mereka yang Kau pakai dengan luar biasa di tempat ini. Kau juga melihat Tuhan jemaat-Mu yang sampai akhir mengikuti pada sore hari firman-Mu katakan mereka sudah mengambil bagian yang terbaik daripada-Mu. Kau juga yang akan memberkati kami. Memberkati tangan-tangan yang sudah membawa persembahan kebaikan berkat mereka berlipat kali ganda seperti janji firman-Mu. Kau akan berikan mereka takaran yang baik, takaran yang dipadatkan dan gunjang-gunjang sampai tumpah meluber. Sore hari ini kami bersepakat dengan jemaat di tempat ini, bahkan dengan hamba-hamba-Mu Tuhan, berdoa buat Pak Yanto Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Buat rencana manusia yang begitu indah dan luar biasa, tapi Engkau berkehendak Tuhan atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus sudah jamah lebih dulu. Allah Roh Kudus sudah lawat oleh binur-binur Yesus disembuhkan. Bahkan Tuhan, beliau sudah terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karenanya tubuhnya adalah milik-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, segala sakit penyakit kelemahan tubuh aku perintahkan menyingkir jauh dari tubuh Pak Yanto. Karena tubuh Pak Yanto adalah milik Kristus. Dan pekerjaan-Mu akan dahsyat buat keluarganya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu atas hidupnya. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan buat saudara-saudaranya yang selama ini menunggu di rumah sakit dan selalu berseru dan berharap kepadamu. Engkau tidak akan pernah kecewakan dan permalukan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati kami yang hadir di tempat dengan berlimpah-limpah. Bahkan Allah Roh Kudus yang sanggup memperluas wilayah kami, sanggup menarik berkat raja-raja, berkat bangsa-bangsa, berkat seberang lautan, berkat dari selatan, utara, barat, dan timur, berkumpul buat usaha pekerjaan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati anak cucu kami jemaat di tempat ini Tuhan, baik yang masih balita, yang sekolah, yang kuliah, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Berkati mereka jadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Tangan kanan-Mu menyertai kami semua Tuhan, sehingga sakit penyakit dan malapetaka tidak berani menghampiri kami. Dan Allah Roh Kudus, Engkau yang mengikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, terlebih juga dengan timnya Bapak Om Wijaya Om ini Tuhan, supaya tetap mengikat kasihnya dengan kami semua di tempat ini Tuhan. Mari saudara, saya undang pakai berdiri, angkat tanganmu dan hatimu. Kita akan terima berkat kasih karunia dan berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa yang baik, oleh kuasa Roh Kudusnya yang ajaib, dan cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai malam hari ini sampai kedatangan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Karena nama kita tertulis di kitab kehidupannya. Yang percaya namamu tertulis di kitab kehidupan Tuhan, kita akan ucap Bapa terima kasih.